Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1837. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan buru-buru berkata, "Terima kasih Tuan Suradauju." Suradauju pun mengangguk dan melihat sekeliling. Setelah beberapa saat dia tiba-tiba melihat laut mati tertentu dan terus melesat ke arah sana. Sementara di belakangnya, Hakim Raja Hantu dan yang lainnya mengikuti dari dekat dan melihat bahwa Raja Hantu Hakim memancarkan aura pembunuh di sekujur tubuhnya. Aura pembunuh ini sebenarnya mengimbangi niat membunuh di laut mati dengan sangat banyak, sehingga para kultivator sepertinya bisa bertahan hidup. Hakim Raja Hantu telah ditempatkan di laut mati sepanjang tahun dan dia tidak takut pada orang kuat manapun yang setingkat di laut mati ini. Setelah beberapa saat, semua orang telah tiba di tempat Master Kuming meninggal sebelumnya. Begitu mendarat, raut wajah Dauju Sura tak bisa untuk tidak berubah. Belum lama ini terjadi pertempuran di sini dan masih ada napas kematian yang tersisa. Ini berarti beberapa ahli kuat telah gugur di sini. Siapa yang mati? Mata Dauju Sura menjadi serius karena terkikisnya niat membunuh laut mati. Napas yang tersisa di sini sangat lemah, tetapi masih ada sesuatu yang tersisa. Tiba-tiba Dauju Sura sepertinya telah melihat sesuatu dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Segera sepotong emas hitam dan besi jatuh ke tangan Dauju Sura. Melihat potongan ini, ekspresi Dauju Sura berubah drastis. Ini adalah prajurit dunia bawah milik Master Kuming. Master Kuming, dia telah mengikuti dirinya selama bertahun-tahun, dan sekilas dia dapat mengetahui bahwa pecahan ini adalah pecahan harta karun milik Master Kuming. Harta karun bawaan kelahirannya itu adalah salah satu hal terpenting bagi seorang kultivator dunia bawah. Ketika senjatanya ada, maka orangnya akan ada. Dan ketika senjatanya mati, maka orangnya pasti sudah mati. Sekarang senjata milik Master Kuming benar-benar hancur di sini. Lalu bagaimana dengan Master Kuming sendiri? 6 jalan reinkarnasi Suradauning. Kata Suradauju, dia meraung. Segera, boom. Aura reinkarnasi yang mengerikan tiba-tiba muncul di tubuhnya. Pusaran hitam tiba-tiba muncul di depannya. Dan dengan suara mendengung, dia melihat kekosongan di sekitarnya. Ada semacam asal-usul khusus sekarang. Helai demi helai perlahan mengembun di depan pusaran hitam ini. Dan itu sebenarnya jejak napas asli dari Master Kuming. Dan ketika Master Kuming menggunakan Suradau dari 6 jalan reinkarnasi untuk memadatkan sumbernya, seketika sumber di tubuh Molly pun tiba-tiba sedikit bergetar dan hampir saja ditarik oleh napas ini. Untungnya pada saat kritis niat membunuh yang mengerikan muncul, dan itu adalah asal-usul laut mati yang ditinggalkan Kincen di tubuh Molly yang dapat menahan tarikan kekuatan reinkarnasi ini untuk Molly. Hampir saja, kata Molly. Dahinya langsung mengeluarkan keringat dingin. Asal-usul dari Master Kuming memang dilahap oleh dirinya, akan tetapi Molly belum sepenuhnya memurnikannya. Yang hal itu menyebabkan Dauju Sura kekuatan supernaturalnya dapat memanggil asal-usul di dalam tubuhnya. Jika bukan karena penindasan asli dari laut mati yang diberikan oleh Kincen, dia hampir tidak dapat menekan kekuatan reinkarnasi, dan begitu Suradauju merasakan napas asli Master Kuming yang ada di tubuhnya, maka akan sangat sulit bagi Molly untuk menghindarinya. Pada saat ini Molly benar-benar mengerti mengapa Kincen mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya dari Wei Mingdi. Hanya kekuatan supernatural seorang kaisar semu saja seperti Dauju Sura itu hampir saja mengeksposnya. Bagaimana dia bisa menyembunyikan identitasnya di depan Wei Mingdi? Saya khawatir dia akan seperti telanjang bulat tanpa penyembunyian sedikit pun. Melihat asal-usul Master Kuming yang terkondensasi di depannya,
wajah Suradauju benar-benar tenggelam. Senjatanya hancur dan sumber aslinya langsung terungkap. Master Kuming jelas sudah mati. Kurang ajar. Wajah Dauju Sura langsung menjadi sangat jelek. Tidak apa-apa jika Master Kuming itu mati, akan tetapi bagaimana dengan orang yang diikutinya? Dauju Sura segera mencari-cari, mencoba menemukan beberapa petunjuk. Melihat tindakan dari Dauju Sura, Hakim Raja Hantu mendapat informasi lengkap. Jadi dia secara alami memahami alasannya dan segera mencibir dalam hatinya. Namun dia tidak mengejek dan mencari di sini juga. Boom. Tiba-tiba Hakim Raja Hantu merasakan sesuatu, dan ketika dia mengangkat tangannya, seberkas napas asli langsung diserap ke tangannya. Ini adalah... Pupil mata Hakim Raja Hantu menyusut dan Suradauju juga yang lainnya langsung menoleh. Dari sumber ini mereka semua merasakan aura mengerikan dari zaman kuno, dan aura ini juga membawa aura kematian yang berdebar-debar. Itu adalah sumber asli yang ditinggalkan oleh seorang ahli kuat kuno tertentu. Hakim Raja Hantu tersentak, aura asli ini sangat kuno. Itu pasti orang dari era yang sama dengannya. Dan auranya memang sangat mirip dengan ahli kuat di dunia bawah yang merupakan komando Kaisarian. Mungkinkah orang kuat yang diatur oleh Kaisarian untuk memasuki kandang Laut Mati pada zaman kuno benar-benar keluar? Kata Hakim Raja Hantu. Dia langsung terkejut. Jika demikian, jika pihak lain mengalami kecelakaan di bawah kendalinya, maka dia akan dihukum berat oleh Master Yan. Pada saat ini Hakim Raja Hantu merasa sedikit panik. Temukan orang itu untukku. Kalian harus menemukan dimanapun pihak lain berada, kata Hakim Raja Hantu. Dia berkata dengan tegas. Ya, baik tuanku. Boom. Seketika di bawah komando Hakim Raja Hantu, sekelompok master pun mencari ke segala arah. Dan Hakim Raja Hantu sendiri juga mengikuti napas asli ini, mencoba menemukan petunjuk. Ayo pergi, kalian juga pergi untuk mencarinya. Dan jika kalian menghadapi situasi berbahaya, kirimi aku pesan sesegera mungkin, kata Dauju Sura. Dia juga menus dingin. Dan seketika sekelompok ahli transendensi di bawah komando Dauju Sura berpencar dan mencari kemana-mana. Sedangkan untuk kalian, kembalilah dulu, kata Dauju Sura. Dia menatap Molly dan yang lainnya lagi. Di kedalaman Laut Mati hanya ahli teratas tingkat transenden tingkat 3 yang dapat bertahan hidup. Mereka yang hanya memiliki kultivasi seperti Molly paling banyak dapat mencari di pinggiran. Jika mereka tinggal di sini terlalu lama, maka sumbernya akan rusak parah. Tidak hanya orang-orang dari Dauju Sura dan Hakim Raja Hantu yang mencari, tetapi para kultivator lain dari kekuatan lain yang hadir juga mengirim orang untuk mencari setelah melihat ini. Dan setelah melakukan ini semua untuk waktu yang lama, mereka mungkin akan mengetahuinya. Seharusnya ada seorang kultivator tertentu yang melarikan diri hidup-hidup dari penjara Laut Mati. Dan kultivator yang keluar dari penjara Laut Mati itu kemungkinan besar berada di bawah komando Kaisarian dari 10 kuil. Selama mereka dapat menemukan orang ini, maka mereka akan dapat mengetahui situasi yang ada di penjara Laut Mati dan mengungkapkan beberapa rahasia Laut Mati. Dan siapapun orang yang menemukannya lebih dulu maka akan menang. Seketika semua ahli kuat yang ditempatkan di Laut Mati pun hampir bubar. Mereka mencari-cari, mencoba memanfaatkan kesempatan. Yang membuat Hakim Raja Hantu dan yang lainnya tampak jelek adalah orang-orang mereka mencari di sini untuk waktu yang sangat lama. Akan tetapi tetap tidak menemukan apapun. Kemana orang itu pergi? Hakim Raja Hantu melayang di atas kedalaman Laut Mati, menatap penghalang Laut Mati di depannya dengan ekspresi sangat jelek. Ini adalah Laut Mati yang berbeda dari wilayah lain di dunia bawah. Di wilayah lain di dunia bawah Anda dapat mencari seperti kemanapun atau bahkan menggali kemanapun. Akan tetapi Anda tidak dapat melakukannya di Laut Mati ini. Karena Laut Mati mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Bahkan puncak transenden tingkat 3 hanya dapat bertahan sebentar sebelum kembali ke laut untuk beristirahat. Selain itu, Laut Mati juga sangatlah luas.
Lakukan penyelidikan ini seperti mencari di tumpukan jerami. Karena orang ini dikirim oleh Kaisar Yan dari kuil ke-10. Aku harap dia akan mengambil inisiatif untuk datang ke kuil ke-10 ketika mendapat berita. Kata Hakim Raja Hantu. Dia menghela napas, wajahnya jelek. Dia hanya bisa melakukan ini dan mencari dan terus menunggu. Pada saat tertentu dia pernah ingin mengirim pesan kepada Dewa Yama dari 10 kuil agar Kaisar Yan dari 10 kuil turun sendiri ke sini. Akan tetapi pada akhirnya dia tetap tidak melakukannya. Karena Hakim Raja Hantu tahu betul bahwa meskipun penjara Laut Mati didirikan oleh 4 Kaisar Agung dan banyak Kaisar Agung di zaman kuno, namun pada kenyataannya bahkan 4 Kaisar Agung pun tidak mengetahui situasi apa yang sebenarnya ada di penjara Laut Mati. Jika tidak, dia tidak akan dikirim untuk menjaga tempat ini selama bertahun-tahun. Bagi seorang Kaisar Agung, penjara Laut Mati ini adalah tempat yang sangat misterius dan tidak terduga, dan mustahil untuk menutupi langit dengan satu tangan. Jika Tuan Yan dari 10 istana tahu bahwa dia telah kehilangan bawahan yang dikirim oleh Kaisar Agung ke Laut Mati, maka dia tidak akan mampu menanggung akibatnya di bawah amarahnya. Kemarahan Kaisar Agung akan mengubah situasi. Dan dia harus menemukan seseorang sebelum dia dapat memberitahu Kaisar Yan. Untungnya, tempat ini telah diblokir oleh formasi ruang telarang 9 meter milik Kaisar Agung. Tidak peduli apa yang dilakukan pihak lain, mustahil untuk melarikan diri dari area Laut Mati ini. Dan aku dapat mencari dengan perlahan, kata Hakim Raja Hantu berkata dalam hati. Tidak hanya dia, tetapi Suradauju juga yang lainnya juga memiliki ide yang sama. Sebelum mereka menemukannya, tidak seorang pun dari mereka yang berani memberitahu Kaisar di bawah atasan mereka. Karena jika mereka kehilangan orang itu, maka mereka akan dihukum berat. Cari dengan seksama untukku. Banyak kekuatan yang dengan panik memberi perintah, dan ada kekacauan di mana-mana. Adapun pihak Hakim Raja Hantu dan tempat ia ditempatkan, mereka berada di bawah perhatian khusus banyak pasukan. Lagi pula menurut intelijen, orang yang dapat keluar dari penjara Laut Mati berada di bawah komando Kaisar Yan dari 10 istana. Dan ketika orang-orang dari semua pasukan utama dengan panik mencari-cari Qin Chen di kedalaman Laut Mati, pada saat ini di pinggiran Laut Mati sesosok muncul diam-diam di sana. Hahaha, sekarang aku telah memimpin orang-orang dari semua pasukan utama di dunia bawah ke kedalaman Laut Mati. Tidak banyak orang yang ditempatkan di pinggiran Laut Mati. Qin Chen mengangkat kepalanya, mata pecintaan mekar di antara alisnya. Menatap stasiun-stasiun di Laut Mati, Qin Chen bisa melihat dengan sekilas bahwa meskipun ada beberapa ahli kuat yang tinggal di belakang di stasiun-stasiun ini, namun jumlahnya tidaklah banyak. Menurut informasi yang kucari dari roh Master Kuming yang mati sebelumnya, jika aku ingin mendekati inti dari formasi 9 ruang telarang, maka aku harus melewati banyak pemeriksaan. Sekarang terserah Molly, kata Qin Chen dalam hati. Untuk meninggalkan Laut Mati, seseorang harus terlebih dahulu memecahkan formasi ruang telarang 9 meter. Dan tidak mudah untuk memasuki inti formasi ruang terlarang 9 meter. Karena seseorang harus melalui banyak pemeriksaan. Sekarang, Qin Chen sedang menunggu berita dari Molly. Sekarang, di mana banyak pasukan ditempatkan. Sesosok menembus langit dan mendekati posisi pasukan tertentu. Tanpa diduga, benar-benar ada Kaisar Serangga dan kediaman Kaisar Si Huang ada di Laut Mati. Bagaimana orang ini Qin Chen tahu? Kata Molly. Molly kembali ke Garnisium. Molly mencari untuk pertama kalinya, dan Molly benar-benar menemukan di mana 2 pasukan utama itu tinggal, dan dia tiba-tiba menjadi bingung. Ada banyak Kaisar Agung di dunia bawah dan tidak semuanya memiliki tempat tinggal di Laut Mati. 2 kekuatan besar yang disebutkan oleh Qin Chen sama-sama memiliki tempat tinggal di sini. Ini pasti tidak semudah membicarakannya. Lupakan saja, karena aku memutuskan untuk bekerja sama. Aku hanya bisa pergi ke kegelapan dengan satu cara, kata Molly. Dia menggelengkan kepalanya. Dia tahu betul metode anak Qin Chen. Siapa?
Pada saat ini terdengar teriakan keras dan sebelum Molly bisa mendekati stasiun, dua pria kuat dengan napas dingin terbang keluar. Kedua pria kuat ini memiliki sepasang mata majemuk, jelas semacam kultivator seperti serangga khusus, mengawasi Molly dengan waspada. Dan gelombang air melonjak dari tubuhnya. Napas aneh itu berfluktuasi. Aku, Molly, berada di bawah komando penguasa Wuyue Mingdi. Jika Anda memiliki sesuatu yang penting untuk dilihat oleh pemimpin Anda, tolong biarkan dia melihat Anda dengan cepat, kata Molly. Dia melayang di udara dan dengan bangga mentransmisikan suaranya. Seseorang di bawah komando Tuan Wuyue Mingdi. Mereka berdua terkejut meskipun Kaisar Dunia Bawah memiliki kekuatan luar biasa dan terkenal di dunia bawah. Namun dia masih jauh dari dapat dibandingkan dengan dunia bawah Wuyue, salah satu dari 4 Kaisar Agung. Dia adalah orang yang mengikuti Master Kuming, dan juga dia yang membunuh Gui'er. Saat ini salah satu dari mereka sudah mengenali identitas Molly dan terkejut lagi. Berita tentang apa yang terjadi di kedalaman Laut Mati telah menyebar ke setiap penduduk, dan semua orang telah mendengar bahwa seorang pendatang baru di bawah komando Kaisar Wuyue benar-benar membunuh seorang kultivator di bawah komando Kaisar Yan dari 10 istana di kedalaman Laut Mati. Untuk orang yang begitu kejam, semua orang telah membicarakannya berkali-kali. Dan melihat Molly mendekat saat ini, bagaimana mungkin hati kedua orang ini tidak gemetar? Apa yang dilakukan orang ini di kediamannya? Kenapa kamu tidak melapor? Melihat mereka berdua tidak bergerak, Molly merutkan kening. Kembali kepada tuanku, pemimpin tidak ada di stasiun, dia telah pergi ke kedalaman Laut Mati. Salah satu dari mereka buru-buru menjelaskan dan kemudian bertanya dengan ragu. Aku heran, mengapa tuanku mencari pemimpin? Apakah giliranmu untuk bertanya padaku? Cepat kirim pesan kepadanya, biarkan dia kembali secepatnya. Aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan dengannya. Ingat, masalah ini sangat penting, beritahu pemimpinmu. Aku hanya bisa memintanya untuk melakukannya sendiri. Pergilah, aku akan menunggu di sini, kata Molly. Dia mengeluarkan perintah secara langsung. Mereka berdua pun saling memandang, ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya diam-diam mengirim pesan kepada pemimpin mereka. Saat ini jauh di dalam Laut Mati, seorang kultivator yang memancarkan aura dingin melayang di udara. Dia memiliki 6 pasang sayap lalat hitam pekat di punggungnya. Pada setiap pasang sayap lalat ada rune aneh yang mengalir memancarkan atmosfer yang berdebar-debar. Selain itu, kultivator ini memiliki mata majemuk yang tak terhitung jumlahnya, yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin menatap sekeliling, memberi orang perasaan yang sangat menakutkan. Revisi hantu ini, dia adalah pemimpin lalata hantu bermata 1000 yang dikirim oleh Kaisar Netherworm ke stasiun di Laut Mati, dan kultivasinya telah mencapai keadaan transenden tingkat 3 puncak. Kaisar Agung sangat peduli dengan Laut Mati. Aku pasti akan mencari seseorang di bawah komando Kaisar Yan dari 10 istana untuk Kaisar Agung, agar dapat menyelesaikan masalah bagi Kaisar Agung. Mata menjebuk lalat hantu bermata 1000 yang tak terhitung jumlahnya menatap ke segala arah berkedip dengan dingin. Dan pada saat ini slip geokomunikasi di atasnya tiba-tiba menyala. Merasakan isi di dalamnya, lalat hantu bermata 1000 menunjukkan keraguan. Aneh, mengapa anak di bawah komando Daujusura itu menginginkanku? Lalat hantu bermata 1000 mengerutkan kening dan merasakan gerakan tiba-tiba di dalam hatinya. Sosoknya pun berkedip dan menghilang dari sana. 1 jam kemudian, lalat hantu bermata 1000 telah kembali ke posisinya sendiri. Oh, saudara Molly berkata, seseorang ingin menemuiku. Di stasiun, lalat hantu bermata 1000 menjadi bingung ketika dia mendengar kata-kata Molly. Aku tidak tahu siapa itu, tetapi biarkan saudara Molly melaporkannya padaku. Lalat hantu bermata 1000 memiliki banyak keraguan. Dia sama sekali tidak berhubungan dengan Molly, dan hampir tidak ada komunikasi antara dirinya dan Molly. Jadi siapapun yang ingin menemuinya, dia tidak mengenalinya. Molly tersenyum dan berkata, tidak nyaman untuk mengatakan lebih banyak tentang detailnya,
Tetapi orang ini mengatakan bahwa selama saudara Qian Yan melihat benda ini, maka dia akan mengerti. Kata Molly. Setelah mengatakan itu, Molly mengeluarkan sebuah kotak. Kotak itu diberikan oleh Qin Chen kepadanya dan dia tidak tahu apa isinya. Lalat atau serangga hantu bermata seribu dengan penasaran membuka kotak itu. Dan setelah melihatnya, ribuan pupil di matanya menyusut secara serempak dalam sekejap. Ada napas asli di dalam kotak ini, dan napas asli ini sebenarnya adalah napas asli dari serangga hantu pemakan jiwa di bawah komando Kaisar Agung. Di mana orang ini? Serangga hantu bermata seribu tiba-tiba berdiri. Serangga pemakan jiwa itu berasal dari garis keturunan Kaisar Agung. Meskipun tidak semua serangga pemakan jiwa dekat dengan Kaisar, namun di bawah komando Kaisar tidak ada serangga pemakan jiwa yang boleh diremehkan. Apalagi yang ada di depannya itu adalah serangga pemakan jiwa yang lebih mengerikan darinya. Mungkinkah itu sebuah pikiran muncul di benak serangga mata seribu? Saudara Qian Yan, jika Anda ingin melihat orang itu, ikuti saja aku, kata Molly. Dia tersenyum dan berdiri, tetapi hatinya terkejut. Apa yang ada di dalam kotak ini? Apakah serangga yang membuat serangga seribu mata begitu terkejut? Setelah beberapa saat, dua sosok keluar dari stasiun. Nah, di sini, di suatu tempat di Laut Mati, Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tersenyum. Karena di Laut Mati, Qin Chen mengaktifkan mata penciptaannya, dan Qin Chen merasakan Molly dan serangga hantu bermata seribu datang ke arahnya dari kejauhan.